Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gua di sini. Dan kali ini gue bakalan ngebahas salah satu manga yang bakalan nyeritain kisah gimana kalau kita itu dapat seorang wanita berspek doyin Cina cuy, yang selalu jadi idam-idamkan sama para seluruh pria di muka bumi ini. Ya apalagi di sini si cewek itu ngidam banget kalau dirinya pengen jadi istrinya si MC cuy. Jadi kenalin manga yang bakalan gue bahas kali ini berjudul Boku to Kimi ga Fufu ni Naru. Dan ya, seperti biasa ya kan, sebelum lanjut jangan lupa buat ngedukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan kalau semua udah, langsung aja kita kasihin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi cerita kali ini cuy itu dibuka dengan ditampilkannya seorang pria yang bernama Sora Kanakura, seorang siswa yang baru aja masuk ke SMA yang berusia 15 tahun cuy. Nah di sini si Sora itu ditampilin sebagai sosok pria yang selalu positive thinking dan selalu pengen berusaha lebih demi bisa menggapai mimpinya di masa depan nanti. Nah saat dirinya tuh di sini lagi ngehalu tentang masa depan dia nanti di masa depan ya kan, tanpa disadari gitu cuy, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dia. Dan betapa terkejutnya ikan ternyata orang yang datang ke rumahnya si Sora itu adalah debt collector yang mau nagih hutang kepada Sora cuy. Karena ya di sini orang tua si Sora itu udah meninggalkan hutang sebanyak 50 juta yen dan sekarang malah mereka kabur entah kemana gitu cuy. Ya sontak karena hal ini itu ngebikin si Sora kaget dan ketakutan karena nominal hutangnya itu kagak ngotak gitu cuy. Ya apalagi di sini ya si Sora tuh baru aja mau masuk SMA dan dia itu baru aja juga bekerja part time gitu cuy. Lihat ya kan, karena di sini Sora itu udah kebingungan ya kan, tiba-tiba para debt collector itu ngasih dua pilihan kepada Sora cuy. Yang pertama dirinya tuh harus dieksploitasi mati-matian, dimana dirinya itu bakalan dijadiin seorang pelayan di perantauan buat ngelunasin hutangnya. Terus yang kedua si Sora harus jadi mainannya seseorang cuy. Ya kalau gua di sini sih kalau denger dua pilihan ini ya gue pilih nomor 2 aja. Jadi mainannya seseorang. Yang penting apa? Yang penting jelas. Kan kalau kagak jelas kocak anjir. Nanti lo dimainin cowok lagi. Udah lu cowok, maininnya sama cowok lagi. Wah. Ya sehabis ngedenger pilihan tadi ya kan, di sini si Sora itu sebenarnya ogah banget gitu cuy. Meskipun ya di pikirannya dia kan ya mungkin dirinya tuh cuma dijadiin mainannya tante-tante doang cuy. Tapi ya apalah dikata ya kan, si Sora itu di sini kakak punya pilihan gitu cuy. Dan di on ini juga si Sora itu langsung diseret paksa gitu sama para debt collector buat nurutin keinginannya mereka. Sampai ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Sora putus asa di sini cuy. Namun ya kan dikala udah putus asa di sini ya kan, si Sora tiba-tiba didatengin gitu cuy sama sebuah keajaiban di mana di depan si Sora ada seorang wanita cantik yang mau ngeluarin duit 50 juta yen dari kopernya buat ngebayarin semua hutangnya si Sora cuy. Ya sontak ya di sini si Sora itu kaget karena dirinya sama sekali tidak mengenal wanita ini. Dan di on ini juga si Sora itu terkejut gitu cuy dengan kecantikan dari wanita ini. Ya di sini ya para debt collector tuh bertanya gitu cuy, maksud dari perkataannya si cewek. Ya di sini ya si wanita cantik ini bilang kalau dirinya itu bakalan lunasin semua hutangnya si Sora. Dan dia tuh bilang apakah mereka kakak pengen gitu ngambil uang mereka kembali gitu cuy. Nah selesai kejadian ini ya kan, si Sora tuh ngajak si cewek gitu cuy buat mampir ke rumahnya dia dengan maksud tujuan dia tuh pengen nanyain tujuannya dia kenapa mau ngebayarin semua hutangnya si Sora. Dan di on ini cuy, ketika si Sora tuh udah memperbolehkan wanita cantik ini tuh masuk ke dalam rumahnya, si Sora itu sempet terpana gitu cuy apa kecantikan dari wanita cantik di sini. Sampai ya si Sora itu ngeberiin wanita cantik itu sebuah minuman gitu cuy. Dan di sini si Sora bilang kalau terima kasih karena udah ngebayarin semua hutangnya. Dan juga terima kasih karena udah nyelamatin dirinya dari para debt collector cuy. Ya di sini ya si wanita cantik tadi ya kan itu bilang gitu cuy kalau hal tadi itu bukanlah masalah bagi dirinya. Dan di sini dirinya tuh sempat bilang kalau para debt collector itu emang sedikit menakutkan gitu. Dan ya gara-gara mendengar ucapan dari si wanita cantik tadi cuy, di on ini si Sora bilang gitu kalau seumpama emang kedua orang tuanya itu memang rada ceroboh, namun karena bantuan si wanita cantik ini si Sora jadi terselamatkan. Dan di sini cuy si Sora tuh bilang ke cewek tadi kalau seumpama si Sora itu bakalan bertekad buat mengembalikan uang yang udah dikeluarkan sama wanita cantik ini.
Namun ya kan, setelah si wanita cantik itu mendengar ucapan dari si Sora di sini, dirinya itu bilang gitu cuy, kalau dia tidak ada masalah sambil dia itu megang tangannya si Sora dan bilang kalau dirinya melakukan hal ini karena dia itu emang pengen melakukannya gitu. Jadi ya si Sora di sini itu gak perlu membayar si wanita gitu cuy. Sambil ya di momen ini akan entah kenapa si wanita itu malah makin mendekat kepada Sora sambil nempelin tangan si Sora ke pipinya gitu cuy, sampai ngebikin si Sora itu di sini malu-malu kucing. Dan di sini si wanita cantik itu bilang kalau bukannya udah sewajarnya kalau dirinya itu deket-deket sama sesuatu yang dia sukai. Dan di sini si wanita cantik itu sempat menyebut nama si Sora gitu cuy dengan sebutan Sora-kun. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini itu ngebikin si Sora sadar gitu cuy, kenapa si cewek ini bisa tahu namanya dia. Dan di sini si Sora tuh mulai kepikiran apakah si wanita cantik ini itu adalah kaki tangan dari para debt collector tadi. Ya gara-gara hal ini agar itu sempat ngebikin si Sora itu sempat ngelawan gitu cuy, dan ngebikin si cewek itu menanyai dirinya apakah si Sora di sini itu lagi baik-baik aja. Karena ya di momen ini kan si Sora tuh malah kepikirannya si cewek tadi itu adalah bawahannya para debt collector aja. Dan di sini ya, si wanita cantik itu bilang gitu cuy, kalau mengenai uang itu si Sora kagak usah khawatir karena itu merupakan uang yang dia dapetin dari tubuhnya sendiri. Ya sontak ya gara-gara hal ini agar itu malah kebikin si Sora makin panik dan berpikiran yang kagak bener gitu cuy. Karena kalau seumpama si wanita cabul ini itu ngedapetin duit dengan cara ngejual dirinya, di sini ya si Sora itu kagak tega gitu cuy. Sampai pada akhirnya si Sora itu bilang kalau dirinya pasti bakalan mengembalikan uang itu dan dia itu nggak bisa mengambil haknya si wanita cantik ini cuy. Namun ya di sini ya kan, bukannya si wanita cantik itu kayak berespon oke ya udah duitnya aku terima ya kan, itu kagak aja. Namun ya di sini ya kan, si wanita cantik itu responnya itu sungguh jauh dari apa yang ada di pikirannya si Sora cuy. Dimana ya si wanita cantik di sini itu malah ngedeketin si Sora dan dia itu bilang kalau dirinya itu udah kagak butuh ama duit itu. Sambil ya si wanita cantik di sini cuy itu ngelepas pakaiannya dan bilang sambil ngebisikin si Sora dengan bilang kalau dirinya itu punya permintaan kepada Sora, yaitu dia harus menikahi dirinya cuy. Buset dah. Ya di sini ya si wanita cantik itu bilang gitu cuy, kalau si Sora itu kagak bakalan mampu buat mengembalikan uang tersebut. Dan maksudnya si wanita ya kan, kalau seumpama kamu tuh dasarnya adalah sesuatu yang udah aku beli, ya udah jelas banget ya kan kalau si wanita cantik ini mengklaim kalau dari ujung kepala sampai ujung kakinya si Sora semuanya itu adalah miliknya cuy. Yang artinya di sini ya kan, si wanita cantik itu mengibaratkan si Sora itu adalah benda yang udah dia beli dengan harga 50 juta yen cuy. Dan cerita kali ini itu ditutup dengan si Sora yang bilang kalau dirinya sebentar lagi itu bakalan jadi mainannya seseorang. Ya dari hal ini ya kan, sebenarnya gue juga kagak nolak anjir kalau seumpama diajak nikah sama cewek yang satu ini. Ya kagak usah diajak nikah dah, dijadiin mainan sama cewek secakep ini. Udah rambutnya tuh putih, mana speknya tuh kayak wanita doyin anjir. Ya siapa yang mau nolak? Gila lah kata gue. Ya mungkin minusnya gue kagak tahu dah, minusnya gue kagak tahu. Nah, balik lagi ke cerita ya kan. Sesudah si wanita cantik itu ngajak si Sora menikah, di sini si wanita cantik itu kagak tinggal diem gitu cuy. Namun ya dirinya itu langsung ngajak si Sora buat main di sini cuy. Mana ya di sini ya kan si cewek itu cuy itu langsung buka celananya cuy. Ya refleks ya di sini ya kan, si Sora tuh kaget kenapa si cewek ini tiba-tiba malah mamerin AC-nya sambil ngajak dia itu main. Ya di sini si Sora tuh bilang gitu cuy, kalau sekarang itu udah ada banyak banget kejadian yang tiba-tiba terjadi. Dan si Sora itu bilang kalau kita itu kudu memikirkan akan hal ini terlebih dahulu cuy. Namun ya di sini kan si cewek itu malah bilang kalau dia itu emang sengaja nampilin bra sama cawetnya dia buat ngebikin si Sora tuh terpikir gitu cuy. Bahkan ya di sini ya si cewek itu bilang kalau semua dalaman yang dia pakai itu lucu gitu cuy. Dia sontak ya gara-gara hal ini agar tuh ngebikin si Sora kaget anjir. Cuman ya untung aja di sini gitu cuy, si cewek itu memahami si Sora dan langsung pakai pakaiannya kembali. Ya di sini si Sora itu berusaha gitu cuy buat meluruskan apa yang sedang terjadi di sini. Karena ya si Sora juga masih kaget dengan hal ini. Apalagi ya si cewek tiba-tiba minta main bareng sama dia gitu cuy. Ya di sini ya si cewek itu bilang gitu cuy kepada Sora kalau dirinya itu beneran mencintai si Sora dan dia kagak ada hal yang lain yang disembunyikan sama dia. Dan gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin Sora sontak kaget karena nih cewek tiba-tiba datang dan bilang kalau seumpama dia mencintai dirinya. Hingga ya si Sora tuh di sini bertanya gitu cuy,
apakah dirinya pernah bertemu sama dia di suatu tempat. Karena ya di sini si Sora itu kagak pernah mengingat sosok dari cewek ini cuy. Ya sontak ya gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin si cewek malah ngegoda si Sora itu cuy, dengan bilang kalau apakah si Sora ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Ya di sini si cewek bilang gitu cuy, kalau dirinya tuh bakal memberitahu semuanya, tapi katanya kalau dirinya tuh udah bercerita, berarti di sini si Sora harus bisa menanggapi perasaan yang dia lontarkan cuy. Dan ya menurutnya ya kan, kalau semua dirinya tuh mau, dia itu bakal memberikan segalanya untuk Sora di sini. Ya di sini ya pada akhirnya ya kan, si wanita cantik tadi itu bercerita gitu cuy, kalau dirinya tuh suka ngeliatin si Sora yang lagi ngantarin koran di komplek perumahannya. Nah, di momen ini kan si wanita cantik itu cuy itu bilang kalau dirinya suka ngeliatin si Sora yang lagi berjuang, nggak peduli soal cuaca ataupun apapun. Karena ya di sini waktu dirinya itu ngeliat si Sora yang semangat mengerjakan pekerjaannya, si cewek itu bilang kalau dirinya tuh udah jatuh cinta sama sosoknya yang lagi bekerja keras cuy. Ya menanggapi ucapan dari si cewek di sini ya kan, si Sora itu bilang kalau dirinya gak tahu gitu cuy, kalau si wanita cantik ini udah memperhatikan dirinya dari lama. Namun ya kan, menurut si Sora di sini cuy, kalau memang hal ini tuh adalah hal benar, si Sora tuh pengennya mereka itu memulainya dari pacaran dulu sebelum mereka itu beneran mutusin buat menikah cuy. Ya di sini ya mendengar ucapan dari si Sora ya kan, si cewek itu sontak bilang gitu cuy, mungkin hal ini bakalan jadi poin yang menarik buatnya. Namun menurutnya kalau menikah dengan orang yang dia cintai itu adalah impiannya dia, jadi ya ngapain kita itu harus pacaran dulu gitu cuy. Dan dirinya tuh bilang ya kan kepada si Sora, apakah mungkin dirinya itu bukan tipenya si Sora. Ya sontak ya kan, gara-gara ucapan dari dirinya sendiri, si cewek di sini cuy itu malah rada serius. Cuman ya di sini ya kan si Sora tuh bilang kalau untuk sekarang menikahi dirinya adalah sebuah hal yang sia-sia, karena ya di momen ini si Sora tuh masih punya hutang. Dan di sini ya dirinya tuh juga bilang gitu cuy, kalau pekerjaannya dia sekarang itu cumalah sebatas part time aja. Dan dia itu bilang kalau dirinya benar-benar memang tidak layak untuk saat ini. Cuman ya pas lagi bilang kayak gini, si cewek tuh langsung counter ucapannya si Sora gitu cuy, dan bilang kalau maksud dirinya bukanlah seperti itu. Dan di sini si cewek tuh menambahi gitu cuy, kalau jika dirinya tuh mendekati Sora hanya karena uang, udah pasti dirinya bakalan langsung menyerah dan dirinya kagak bakalan datang ke si Sora cuy. Karena ya di sini si Sora itu kagak punya duit. Tapi ya balik lagi ya kan, di sini si cewek itu ngasih statement yang keras banget gitu cuy, kalau dirinya itu beneran mencintai Sora karena usahanya si Sora buat memperjuangkan masa depannya, dan itu ngebikin dia sangat terkesan gitu cuy akan hal yang dilakuin sama si Sora. Dan menurutnya ya kan, sosok si Sora yang sangat pekerja keras ini udah ngebikin dia itu tertarik kepadanya gitu cuy. Ya sontak ya kan, gara-gara ucapan dari si wanita cantik tadi itu ngebikin si Sora sangat bahagia banget cuy, karena usaha dia pada akhirnya itu bisa diakuin sama seseorang. Apalagi ya di sini si Sora itu kayak anak buangan anjir, kagak diakuin sama orang tuanya. Makanya ya pas ada seseorang yang bilang kayak gini kepada Sora, itu ngebikin si Sora sempet terharu gitu cuy. Dan ya sehabis mendengar ucapan dari si cewek cantik tadi ya kan, di sini si Sora bilang gitu cuy, andai ucapan si wanita cantik itu emang beneran, di sini dirinya tuh tetap aja gitu cuy meminta maaf, meskipun ya si cewek itu udah ngebantu dirinya. Di sini si Sora itu masih belum bisa menanggung beban gitu cuy yang mungkin bakalan dia dapetin nanti. Ya sontak gitu cuy, gara-gara mendengar jawaban dari si Sora di sini kan, itu ngebikin si wanita cantik di sini refleks rada kecewa gitu cuy, karena menurutnya hal ini udah pasti bukanlah hal yang baik, karena udah maksain perasaannya si Sora kepadanya. Apalagi ya di sini menurutnya dirinya itu udah terlalu ikut campur sama kehidupannya si Sora cuy. Namun ya di akhir si cewek yang mau pergi, dirinya tuh bilang kalau dirinya kagak bakalan menyerah dan bakalan ngebikin Sora itu menyukai dirinya. Namun ya kan di sini pas wanita cantik tadi itu mau pergi, si Sora itu langsung menghentikan si wanita cantik gitu cuy, dan bilang kalau si Sora itu butuh waktu buat menyukai dirinya. Dan di sini si Sora itu bilang kalau dirinya tuh juga pengen mengenal si cewek itu lebih jauh lagi cuy. Ya refleks ya kan, gara-gara ucapan dari si Sora di sini cuy, itu ngebikin si wanita cantik berspek doyin ini itu bahagia banget cuy. Sampai dia itu bilang kalau dirinya sangat senang dan dia mengucapkan terima kasih kepada Sora karena udah ngeberi dia kesempatan gitu cuy. Sampai gara-gara rasa haru ini itu ngebikin si wanita cantik itu langsung nyosor dan meluk si Sora cuy. Sampai yang ngebikin dada si cewek ini itu nempel ke dirinya dan ngebikin si Sora itu salting parah anjir. Ya di sini ya si wanita cantik itu yang udah sangat bahagia ya kan, karena ya ibaratnya di sini si Sora itu udah menerima lamarannya dia cuy. Dan ya di sini sebagai awal permulaan ya kan, si Sora itu bilang kalau dirinya tuh pengen tahu nama dari si wanita cantik ini.
Ya, di momen ini kan seseorang itu langsung mengenalkan namanya terlebih dahulu gitu cuy. Dan barulah tuh si cewek itu ngasih tahu kalau seumpama namanya dia itu adalah Luna Momose. Dan ya pada akhirnya kan panel cerita kali ini itu ditutup dengan statementnya si Sora yang bilang kalau kehidupannya dia sama seorang cewek misterius itu baru aja dimulai. Dan panel cerita berakhir sampai di sini cuy. Ya, jadi gimana menurut kalian mengenai manga yang satu ini cuy? Kalau kata gue sih cakep ya kan, waifunya cakep, ceritanya cakep. Ya mungkin kayak gini aja dulu ya kan buat konten kali ini. By the way, buat kalian yang suka buat konten kayak demikian, jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ya mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. See you next time di konten selanjutnya. Dan gue di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.